Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Widiarto dari kelas siswa A yang diampu oleh Bapak Syakur. Dalam rangka memenuhi tugas presentasi, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai manajemen wakaf kontemporer, yang pada bab kali ini terdapat dua subbab pokok, yaitu yang pertama mengenai wakaf produktif, serta yang kedua mengenai wakaf tunai. Oke, sebelum kita membahas ke subbab-subbabnya, perlu dipahami bahwa di tengah permasalahan sosial masyarakat dunia serta tuntutan akan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada saat ini, keberadaan mengenai wakaf kontemporer dapat menjadi salah satu solusi yang strategis. Di samping salah satu aspek yang sesuai ajaran Islam, wakaf atau sedekah jariah juga mengajarkan untuk memfokuskan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Jadi, dengan perkembangan zaman semakin global, persaingan sangat ketat, desakan ekonomi maupun sosial dan budaya yang semakin kompleks, menjadikan wakaf salah satu opsi alternatif yang dapat dimanfaatkan. Nah, langsung kita membahas mengenai langsung ke wakaf produktif. Seperti halnya kita ketahui bahwa bila kita membahas mengenai wakaf, seakan-akan kita diarahkan pada wakaf benda yang tidak bergerak, seperti halnya tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Namun, berbeda dengan wakaf produktif, yaitu yang memang jarang atau belum familiar didengarkan oleh masyarakat kita. Karena pada dasarnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak terhadap suatu orang ataupun lembaga. Oke, mengenai langsung pengertian wakaf produktif. Bila diambil dari segi pengertiannya sendiri, wakaf produktif yaitu diartikan sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Dalam hal ini berarti donasi wakaf itu dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda yang tidak bergerak. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oke. Untuk berikutnya pengelolaan dari wakaf produktif atau mekanismenya. Jadi dana yang dikumpulkan dari beberapa donatur ataupun donatur akan dikumpulkan, lalu kemudian akan dibelikan suatu aset produktif yang kemudian aset ini akan dikelola yang akan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya dari keuntungan inilah akan diambil ataupun disisihkan ataupun dikelola untuk disalurkan dalam bentuk kepentingan sosial, bisa berupa bantuan ataupun yang lainnya. Ketika memiliki sebuah aset produktif, maka akan memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang bukan hanya berorientasi keuntungan semata, namun juga untuk kemaslahatan umat. Pada pengelolaan harta wakaf produktif, pihak utama yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam memanfaatkan harta wakaf produktif adalah seorang nazir. Siapa itu nazir? Yaitu seseorang ataupun kelompok ataupun badan hukum yang memang ditugaskan oleh wakif
orang yang berwakaf untuk mengelola wakaf. Dengan menggencarkan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat, dapat membantu meringankan beban sesama. Oke. Jadi secara simpelnya mekanismenya seperti itu, gambaran sederhananya. Jadi dana yang diperoleh itu dari beberapa donatur yang kemudian dikumpulkan pada salah satu nazir, yaitu atau bisa orang, bisa lembaga hukum, yang mana ini nanti beliau ini diamanahi untuk mengelolanya. Oke, langsung lanjut ke bab berikutnya mengenai wakaf tunai. Oke, langsung kita pergi pengertian wakaf tunai, yaitu wakaf yang dilakukan seseorang ataupun kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk seperti namanya, tunai, dalam bentuk uang tunai. Oke. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Seperti halnya Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham, keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah, boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dan menjadikan dinar ataupun dirham itu sebagai modal usaha dagang, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Oke, berikutnya pendapat-pendapat para fuqaha terdahulu. Ibnu Abidin juga menjelaskan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itulah Ibnu Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh ataupun tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh. Yang berpandangan bahwa wakaf tunai juga tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bagri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas bahwa alasan boleh atau tidaknya wakaf tunai itu pada wujud uang. Bila ditanya mengenai dasar hukum wakaf tunai, sebenarnya banyak sekali yang ditemukan di sini, seperti pada riwayat Abdullah bin Ibnu Umar. Berikutnya membahas mengenai potensi wakaf tunai ya. Seperti halnya diketahui wakaf uang dalam bentuknya itu dipandang sebagai salah satu gift solution, yaitu solusi terbaik yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif tadi. Karena uang di sini tak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Terlebih dari itu, uang dimanfaatkan sebagai komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang memunculkan sesuatu dengan hasil yang lebih banyak. Oke. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat. Karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Yang kedua, dengan sertifikat tersebut dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju, yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Oke, berikutnya mengenai, ini yang nggak kalah penting ya, mungkin sedikit mekanismenya mengenai wakaf tunai. Sebenarnya diketahui sudah di negara kita sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf sudah diatur. Terlebih pada pasal 28 sampai pasal 31
yang dapat dijabarkan. Poinnya banyak, saya akan membacakan salah satunya saja, yaitu wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh kementerian. Kemudian wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif dilakukan secara tertulis. Kemudian wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Itu karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, misal ada dari mata uang asing, maka alangkah lebih baik harus dikonversi lebih dahulu ke dalam rupiah. Dan itu banyak sekali poin-poinnya yang ada dalam UU, pasal-pasalnya tersebut. Dan ini juga tidak kalah penting, ada syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjadi penerima wakaf uang, yaitu memiliki kantor operasional, bergerak bidang keuangan syariah, memiliki fungsi penerimaan atau wadiah, dan masih banyak lagi. Oke, untuk singkat saja pengelolaan mengenai wakaf tunai. Jadi dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai ini dapat melengkapi UU nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Di samping itu ada juga lembaga-lembaga zakat yang diberlakukannya UU Pengelolaan Zakat nomor 38 tahun 99, Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan, dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara proaktif meminta fatwa pertimbangan dari MUI mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP nomor 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif, ekstensif. Sekarang telah diakomodir dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Banyak sekali dasar hukumnya yang mendukung mengenai pelaksanaan wakaf tunai. Oke, untuk operasionalisasinya, sertifikat dari wakaf tunai itu, wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai syariah. Dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan wakif. Kemudian wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin ada kesalahan kata atau mungkin kerancuan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.